memasuki pokok bahasan di bab yang ketiga, ya, yaitu mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dapat kalian lihat di halaman 76, ya, pada buku PPKN online kelas 11, ya. Baik, terlebih dahulu saya bacakan yang namanya materi yang akan kita bahas. Baik, sistem hukum dan peradilan di Indonesia di bab yang ketiga. Baik, terlebih dahulu saya sampaikan apa yang dimaksud dengan hukum, ya. Hukum adalah sesuatu yang bersifat mengikat dan juga memaksa. Jadi yang namanya hukum ini merupakan banyak sekali definisi-definisi mengenai hukum, ya. Contohnya seperti apa, di negara seperti apa, ya. Contoh kalau negara kita ini merupakan negara hukum, ya, pastinya dibuat dari yang namanya undang-undang yang berlaku. Nah, ya, dari mana saja? Dari yang namanya Undang-Undang Dasar yang telah dibentuk tahun 1945, ya. Baik, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, jadi untuk kelas 11 itu sudah memasuki bab yang ketiga, ya. Nah, di sini kita pada gambar 3.1 itu kita melihat yang namanya Pengadilan Negeri kelas 1A. Nah, jadi yang namanya hal-hal seperti ini, ya, berkaitan erat dengan yang namanya hukum. Nah, apakah yang namanya hukum di Indonesia itu merupakan asli buatan Indonesia? Nah, saya rasa tidak, dikarenakan ya pada hari ini kita masih menggunakan hukum dari tanah jajahan, itu Belanda. Nah, makanya disebut dengan Wetboek. Nah, pada saat Belanda menjajah kita selama kurang lebih beberapa tahun atau ratusan tahun gitu, ya. Nah, mereka mulai menggunakan tatanan hukum yang ada di Indonesia. Nah, yang mereka terapkan dari negeri mereka sendiri begitu, ya. Nah, mereka kemudian membuat sebuah bangunan untuk melaksanakan proses peradilan hukum yang berlaku di negara jajahan seperti kita. Nah, contohnya seperti pengadilan negeri, ya. Jadi yang namanya pengadilan negeri di sini merupakan salah satu wujud dari kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia. Nah, kekuasaan kehakiman merupakan elemen penting dalam konsep kenegaraan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Nah, baik, seperti yang kita ketahui, yang namanya sistem kekuasaan, ya. Sistem kekuasaan di negara kita ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif, ya. Nah, yang kita bahas hari ini adalah kekuasaan kehakiman atau yudikatif, yaitu melindungi dan juga mengawasi sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia dengan melalui namanya proses hukum yang berlaku di negara kita begitu. Nah, ya. Konsekuensi dari diterapkannya negara kita sebagai negara hukum adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Nah, ya. Jadi yang namanya negara kita ini ditunjuk sebagai negara hukum yang berlaku berdasarkan apa? Undang-undang. Nah, ya. Contohnya saja maling ayam, kemudian maling sendal, sampai ke tingkat kejahatan yang lainnya. Contoh, kita mengendarai namanya sepeda motor aja tidak memakai helm. Nah, itu melanggar hukum namanya itu, ya. Untuk menjaga dan mengawasi bahwa hukum itu berlaku dengan efektif tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran serta menegakkan yang namanya keadilan. Adil berarti apa? Sama rata, sama rasa, ya. Jadi yang namanya